Mari kita lanjutkan cerita Nabi Ismail alaihissalam. Pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum yang bernama Umara atau Imarah. Selang beberapa lama, Siti Hajar meninggal dunia. Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama istri dan masyarakat suku Jurhum di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Nabi Ismail di Mekah untuk kedua kalinya. Suatu hari datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Di sana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bertemu dengan putranya. Pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam sedang pergi berburu dan mencari nafkah. Di rumah, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ditemui oleh Umara. Ketika berbincang-bincang dengan Umara, Nabi Ibrahim alaihissalam kurang berkenan dengan karakter serta perilaku Umara. Umara telah menceritakan perkara-perkara yang menjatuhkan martabat keluarga, akibat jemu hidup berkekurangan, tidak ada rasa syukur kepada Allah, tutur katanya tidak menghormati tamu, dan cenderung bersifat kikir. Sebelum berpamitan pulang ke Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan pesan melalui istri Nabi Ismail alaihissalam agar Nabi Ismail alaihissalam segera mengganti pegangan pintunya. Saat Nabi Ismail alaihissalam kembali dari mencari nafkah dan mendengar pesan itu, maka Nabi Ismail alaihissalam langsung mengerti bahwa tamu yang datang jauh-jauh dari Palestina adalah ayahnya. Sedangkan arti pesan mengganti pegangan pintu adalah Nabi Ismail alaihissalam diminta untuk menceraikan istrinya karena perilaku serta karakternya yang tidak baik. Nabi Ismail alaihissalam pun menyadarinya dan mengajak Umara kembali kepada keluarganya. Nabi Ismail alaihissalam menemukan pasangan hidup yang berakhlak mulia. Setelah lama hidup sendiri, akhirnya Nabi Ismail alaihissalam menemukan pasangan hidup yang berakhlak mulia. Ia adalah seorang wanita dari suku Jurhum yang bernama Sayyidah binti Mazaz bin Umru. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam. Kunjungan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Ketika itu Nabi Ismail alaihissalam sedang tidak berada di rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Sayyidah, istri Nabi Ismail alaihissalam. Sayyidah berperilaku sopan, menjaga diri dan menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam, serta menjaga akhlaknya sebagai istri seorang Nabi utusan Allah. Saat berpamitan, Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan sebuah pesan supaya Nabi Ismail alaihissalam memperkokoh pegangan pintunya. Sayyidah kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada suaminya. Mendengar pesan tadi, Nabi Ismail alaihissalam tersenyum gembira. Memperkokoh pegangan pintu artinya Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan restu dan memberkahi pernikahan mereka. Nabi Ismail alaihissalam dan Sayyidah pun hidup bahagia. Allah SWT mengkaruniai Nabi Ismail dengan 12 anak laki-laki, yaitu Nabit, Kitzar, Isbil, Mishi, Masma, Masya, Dusha, Aror, Yatur, Nabes, Tima, dan Kizama. Sedangkan satu anak perempuan nantinya akan dinikahkan
dengan anak dari Nabi Ishak alaihissalam yang bernama Al-Ais. Anak-anak ini melahirkan keturunan menjadi berbagai kaum dan suku bangsa. Arab keturunan atau Arab Musta'ribah sering juga disebut Bani Ismail karena nenek moyang mereka adalah Nabi Ismail alaihissalam. Mereka juga disebut Adnaniyun karena berdasarkan salah satu cucu Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Adnan. Kaum Quraisy lahir dari suku Adnan. Kunjungan terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kunjungan Nabi Ibrahim alaihissalam yang keempat disebabkan oleh turunnya perintah Allah agar Nabi Ibrahim membangun tempat suci, yaitu Ka'bah di Mekah. Nabi Ismail alaihissalam turut membantu ayahnya mengangkut batu-batu, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam yang memasang dan meninggikan pondasi Ka'bah. Setelah bangunan Ka'bah menjadi lebih tinggi, Nabi Ismail alaihissalam membawakan satu batu untuk dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Batu inilah yang akhirnya disebut sebagai Maqam Ibrahim atau tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai membangun pondasi Ka'bah dan hendak melanjutkan bangunan di bagian atasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk mengambil Hajar Aswad di India, yaitu tempat di mana pertama kali Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hendak pergi ke India, tiba-tiba Nabi Ismail alaihissalam mendapati Hajar Aswad telah ada di sudut pondasi Ka'bah. Malaikatlah yang membawanya. Awalnya Hajar Aswad berwarna putih, kemudian berubah menjadi hitam lantaran dosa-dosa manusia. Semula Hajar Aswad ini berbentuk satu bongkahan. Nantinya pada tahun 317 Hijriah terjadi peristiwa penjarahan di Baitul Haram. Selain menjarah harta benda para jemaah haji, kelompok penjara yang dipimpin oleh Abu Tahir telah mencongkel Hajar Aswad. Akibatnya, Hajar Aswad berubah bentuk menjadi 8 bongkahan kecil. Penjarahan ini juga menyebabkan rusaknya sumur Zam-Zam dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Para korban penjarahan tadi dikuburkan tidak jauh dari lokasi sumur Zam-Zam. Selama membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam senantiasa berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ismail alaihissalam diperkirakan hidup sekitar tahun 1850 sebelum Masehi, diangkat sebagai nabi dan berdakwah untuk penduduk Al-Amalik, Bani Jurhum, serta kabilah Yaman. Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia pada usia 137 tahun dan dikubur di Hijr Mekah, yaitu di samping makam ibunya. Dari Umar bin Abdul Aziz dikatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam pernah mengeluhkan panasnya suhu di wilayah Mekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian turunlah wahyu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan untuknya pintu surga sampai ke tempat di mana ia dimakamkan. Seluruh kisah antara Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi patokan bagi umat manusia dalam menjalankan ibadah haji, umroh, serta kurban.
Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, perjalanan tidak diperintahkan dengan sangat, kecuali perjalanan mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari. Pembagian bangsa Arab. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3. Pertama, Arab kuno, yaitu bangsa Arab yang telah binasa, seperti kaum Ad, Samud, Tasim, Judais, dan Imlak. Kedua, Arab asli, yaitu keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Khatan atau Khataniyah. Ketiga, Arab keturunan, yaitu anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga dapat menambah wawasan serta semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.